Halo semuanya, nama saya Micha Lukianto dari kelas 12 IPA Neil Armstrong. Hari ini saya mendapatkan tugas PKN untuk MST saya yang berjudul anti korupsi. Ya, kita semua pasti mengetahui bahwa negara kami itu negara Indonesia belum dapat kita berkata bahwa negara Indonesia merupakan negara yang bebas dari korupsi. Maka dari itu saya memerlukan tegaskan kembali apa itu anti korupsi. Maka topik-topik yang akan dibahas pada hari ini, saya akan menjelaskan pertama, latar belakang korupsi dan pentingnya gerakan anti korupsi juga. Kemudian definisi dan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi. Contoh kegiatan korupsi dan UU mengenai anti korupsi itu sendiri. Dan saya akan juga memberikan solusi atas maraknya korupsi di masyarakat. Kemudian kesimpulan pentingnya memiliki prinsip hidup anti korupsi serta biblical integration mengenai anti korupsi. Latar belakang anti korupsi. Pertama-tama korupsi itu sendiri merupakan budaya peninggalan masa lalu ya. Kemudian merupakan suatu budaya yang sulit dirubah karena melekat pada diri manusia yang merupakan moralitas atau akhlak. Ya menurut saya pribadi korupsi benar-benar kita telah menjerat di korupsi kita sulit keluarnya karena itu rasa ingin tahunya itu akan bertambah terus ya. Penyebab utamanya adanya korupsi pertama berasal dari masing-masing individu dan untuk mengatasinya harus dimulai dari penyusunan akhlak yang baik. Jadi kita harus menyusun akal sehat kita itu dengan baik sehingga kita bebas dari korupsi ya. Terus saya akan juga menegaskan kembali pentingnya gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi sendiri itu adalah suatu gerakan di mana yang menantang dan melawan semua tindakan yang terkait dengan korupsi. Menurut saya pribadi penting karena dengan adanya gerakan anti korupsi dapat mengurangi tindakan korupsi yang terjadi di suatu negara. Karena korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, contohnya dapat berupa cuap menyuap ya. Kemudian, apa itu korupsi ya? Kita pasti menanyakan, bingung, apa itu ya korupsi ya? Korupsi adalah suatu rasuah atau tindakan penjabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Untuk mengenal lebih lanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk korupsi ya. Yang pertama itu ada pemerasan ya. Ya seperti kita memeras uang orang itu juga dapat diberi namakan sebagai korupsi juga. Kemudian adanya penyuapan juga ya. Penyuapan itu juga termasuk. Kemudian ada gratifikasi. Nah, ini yang lumayan baru kita dengar ya. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu seperti kita menggratisi orang barang sesuatu, tetapi orang itu harus membela kita. Begitu itu tidak baik ya. Kemudian juga ada penggelapan uang ya. Contoh kegiatan korupsi di masyarakat. Yang pertama, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian yang kedua, money politik. Kita bingung, apa itu money politik? Memanipulasi uang politik ya. Kemudian yang ketiga itu melakukan penyuapan atau penyogokan terhadap polisi. Yang keempat, ini seperti yang natural bukan hanya di politik tetapi di kehidupan kita sehari-hari. Datang kerja tidak tepat waktu atau sebagai saya siswa telat masuk sekolah itu juga bisa dianggap korupsi waktu ya. Kemudian kita pasti bingung, kita sebagai negara Indonesia kita berpegang kuat dengan undang-undang. Ya, undang-undang yang mengenai anti korupsi. Undang-undang mengenai anti korupsi ada undang-undang pada tahun 2001 nomor 20 ya. Kemudian kita menanyakan, oke, gimana sih cara kita dapat mengatasi korupsi ini? Nah, saya akan memberikan beberapa solusi. Yang pertama, kita harus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Kemudian, yang kedua, bersihkan aparatur hukum dari KKN. Yang ketiga, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Maksudnya tanpa tebang pilih itu kayak kita itu tidak boleh membeda-bedakan hukum. Semuanya kita tegakkan hukumnya ya. Yang keempat, tingkatkan kesejahteraan pegawai negara. Kita harus lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai negara agar pegawai-pegawai negara sipil itu tidak korupsi untuk kepentingan pribadinya.
Yang kelima, hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Kita harus menghilangkan suap menyuap juga ya. Yang keenam, sosialisasi anti korupsi digencarkan. Media massa wajib menanyakan anti korupsi dengan gratis. Ya, seperti televisi itu SCTV, kemudian Trans TV dan lain-lainnya itu juga perlu menegaskan kembali bahwa kita hidup itu harus bebas dari korupsi ya. Kemudian kesimpulannya bagi saya kesimpulan pentingnya masyarakat untuk dengan prinsip anti korupsi karena kita bakal menjadi generasi muda anti korupsi sehingga nanti Indonesia bebas dari korupsi, tetapi banyak yang melupakan ajaran ini sehingga para koruptor mulai berkemunculan kembali begitu. Jadi kita harus lebih mengetahui bahwa anti korupsi itu benar-benar penting. Kita itu harus memiliki anti korupsi. Ya bagaimana tahap-tahapannya, kita harus membersihkan akal sehat kita bahwa kita mengetahui bahwa korupsi itu salah, ya. Kemudian sebagai kita umat Kristiani, kita juga memiliki pegangan yang teguh dong. Pasti dengan Alkitab. Ya, di Alkitab itu pun sendiri sudah tertulis di Keluaran 23 ayat ke-8. Suap janganlah kuterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ya, dari sini sendiri kita juga mengetahui bahwa suap menyuap itu tidak baik. Suap menyuap juga merupakan tindakan korupsi, sehingga korupsi tidak baik. Kita harus hidup anti korupsi. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga informasi yang saya bagikan pada hari ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.